Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan ketemu lagi dengan Kak Ian dari Kampung Dongeng Etam, Kalimantan Timur, dalam program acara Kado Etam Berkisah. Hari ini Kak Ian akan membawakan kisah tentang Nabi Ilyasa alaihissalam. Apa kabar teman-teman? Bagaimana puasanya hari ini? Ya, semoga dengan mendengarkan kisah-kisah Nabi dan Rasul di YouTube Kado Etam Berkisah, teman-teman akan mendapatkan makna yang berbeda di Ramadan kali ini. Baik, kisahnya tentang Nabi Ilyasa alaihissalam. Beliau sewaktu kecilnya terkena penyakit yang sangat lama disembuhkannya, hingga ibunya hampir menyerah, teman-teman. Nah, saat itu datanglah Nabi Ilyas alaihissalam berkunjung ke rumahnya dan mengobati beliau. Sejak saat itu Nabi Ilyasa alaihissalam ikut menemani Nabi Ilyas berdakwah. Yakni untuk apa? Untuk mengajarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum saat itu. Kemudian teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut Nabi Ilyasa di dalam surat Al-An'am, yaitu begitu juga kepada Ismail, Ilyasa, Yunus dan Lut. Tiap-tiap mereka kami lebihkan daripada umat seluruh alam pada masanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memasukkan Nabi Ilyasa alaihissalam dalam golongan orang-orang baik. Masya Allah. Mau tahu kenapa digolongkan ke orang-orang baik? Ya, mari dengar cerita Kak Ian. Ingatlah Ismail, Ilyasa dan Zulkifli. Semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Sa'ad ayat 48. Nabi Ilyasa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengingatkan seorang raja dan pengikutnya yang sesat. Raja itu tidak lagi mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sang pencipta. Raja itu tidak takut, teman-teman, bahkan tidak segan membunuh dan mencelakai kaumnya. Bahkan orang-orang saleh termasuk nabi-nabi, dia tidak takut untuk berbuat jahat kepadanya. Namun hukum alam yang berlaku, setelah diutus seorang nabi, banyak yang kembali menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, ya, ketika nabi tersebut wafat lambat laun, banyak yang kembali sesat, banyak yang kembali melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam kisahnya, Nabi Ilyasa alaihissalam juga disebutkan sebagai kerabat Nabi Ilyas. Maka Nabi Ilyasa senantiasa mengikuti dakwah Nabi Ilyas. Nabi Ilyasa alaihissalam begitu juga ketika mengikuti Nabi Ilyas alaihissalam harus bersembunyi dari Raja Baklabak yang zalim. Ah, Raja Baklabak? Siapakah Raja Baklabak itu? Nah, dikisahkan Raja Baklabak itu adalah raja yang memerintahkan saat itu, dan sudah ada raja baru pula yang menggantikannya menjadi Raja Baklabak ketika Nabi Ilyas tidak ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ilyasa alaihissalam untuk menemani Nabi Ilyas berdakwah kembali. Mereka berdua diperintahkan untuk mengingatkan Raja Baklabak yang baru itu agar berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja Baklabak yang baru menyambut Nabi Ilyas alaihissalam dan Nabi Ilyasa dengan sangat ramah. Namun teman-teman, ternyata tantangannya kali ini adalah penduduk Baklabak
Banyak yang tidak mau memeluk agama yang dibawa oleh Nabi Ilyas alaihissalam dan Nabi Ilyasa alaihissalam. Ada 10.000 penduduk Baklabak yang tidak mau menyembah Allah. Sang raja berusaha untuk mengajak mereka bertobat, tapi tidak ada yang mau mengikuti ajakan itu. Akhirnya Raja Baklabak yang berkuasa saat itu menghukum mereka semua. Dan seluruh penduduknya akhirnya mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Ilyas. Setelah tugas dakwah di Baklabak tertunaikan, Nabi Ilyas alaihissalam dan Nabi Ilyasa alaihissalam meninggalkan Baklabak. Mereka melanjutkan dakwah di tempat lain. Tidak ada yang tahu kemana mereka melanjutkan dakwahnya hingga Nabi Ilyas alaihissalam meninggal dunia. Bahkan tidak ada juga yang tahu kapan dan di mana Nabi Ilyas alaihissalam meninggal dunia. Setelah Nabi Ilyas alaihissalam meninggal dunia, lalulah Nabi Ilyasa alaihissalam yang menggantikannya. Nabi Ilyasa alaihissalam yang mengambil tugas dakwah Nabi Ilyas alaihissalam untuk memimpin umat menuju jalan kebenaran, jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi cerita tentang bagaimana pengaruh teman di dalam dakwah ya teman-teman. Nabi Ilyas alaihissalam selalu mengikuti dan mendampingi Nabi Ilyas alaihissalam ketika berdakwah. Di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, agama seseorang sesuai dengan agama teman dekatnya. Hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatnya. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi. Itu tadi teman-teman kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Semoga teman-teman dapat mengambil hikmah dari kisah tersebut. Selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.